Rumah kos itu bernama Sisilia. Lokasinya berada di tengah perkampungan, tidak begitu jauh dengan kampus. Ada dua rumah kos dengan nama yang sama, dengan ibu kos yang sama pula. Bedanya, Sisilia 1 diperuntukkan untuk penghuni putri, sedangkan Sisilia 2 untuk kosan putra. Jarak kedua kosan 1 dan 2 pun hanya sekitar 20-an meter. Nama pemilik kedua kosan itu adalah Lindia Marcelini. Namun orang-orang akrab memanggilnya dengan sebutan Bu Alin. Ia merupakan keturunan ibu asli Jakarta, sedangkan ayahnya berasal dari Uzbekistan. Rumah Bu Alin sendiri juga tidak jauh dari kedua rumah kos miliknya. Sekilas mengenai Bu Alin, orangnya baik, ramah, punya kepedulian sosial yang tinggi. Soal paras, dengan usia baru menginjak 35 tahun, kecantikan Bu Alin tidak ada yang menandingi di kampungnya. Sayangnya dalam usia yang ke-35 tahun itu, Bu Alin telah menyandang predikat sebagai seorang janda. Bu Alin adalah janda istimewa, memiliki paras cantik bermata kebiruan, rambut ikal kemerahan, hidung mancung, memiliki tinggi sekitar 175 cm, tajir atau kaya raya, dan satu lagi, ia belum memiliki momongan. Artinya Bu Alin adalah janda kembang. Orangnya yang cantik dan baik itu pula lah yang menjadikan sebagai bunga kampung. Dari anak sekolah dasar, anak-anak kos, hingga para duda dan pejantan tengik hidung belang, semua kagum pada Bu Alin. Mungkin bisa dikatakan jika Bu Alin adalah bidadari KW1. Adalah Om Roy dan Om Jack, dua pria yang berada di puncak persaingan dalam upaya memikat hati Bu Alin. Om Roy bernama asli Suroyo, seorang pedagang ikan bakar yang cukup sukses. Om Jack bernama asli Sujaga, juga seorang pengusaha yang cukup mapan secara finansial. Keduanya sama-sama tampan, bahkan para remaja putri di kampung Bu Alin turut mengagumi kedua pria mapan itu. Sayangnya, Bu Alin sendiri tidak menunjukkan ketertarikan pada kedua pria itu. Keduanya pun sama-sama berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan perhatian Bu Alin. Hingga pada suatu waktu, Om Roy berkunjung dan mengutarakan isi hatinya bahwa ia benar-benar serius akan mempersunting Bu Alin. Namun karena Bu Alin memang belum bisa melupakan sosok almarhum suami yang sangat ia cintai sebagai seorang panutan seorang pemimpin keluarga, maka dengan lemah lembut pinangan Om Roy pun ditampik. Om Roy pun legowo dan mundur teratur. Begitupun dengan Om Jack. Dengan segala kerendahan hati, Om Jack juga memiliki maksud yang sama. Ia benar-benar ingin membangun rumah tangga bersama Bu Alin. Bukan hanya cinta karena paras ataupun kekayaan milik Bu Alin. Intinya, Om Jack juga berniat sungguh-sungguh untuk memperistri Bu Alin. Sayangnya, Bu Alin pun masih kekeh dengan perasaan hatinya. Ia belum bisa membuka hati untuk pria lain. Di dalam hati Bu Alin, ada satu nama yang telah terukir indah dan tak akan terganti. Penolakan secara halus itu, selain karena pintu hati masih tertutup, hanya Bu Alin dan Tuhan sajalah yang tahu. Pagi itu sekitar pukul 5:30 pagi, ada yang berbeda pada Bu Alin. Ia mendatangi kedua rumah kosnya. Di sana ia berpamitan pada semua penghuni kos. Tidak seperti biasanya bila Bu Alin hendak bepergian. Hari itu rasanya sangat berbeda sekali. Bu Alin berpamitan, seakan-akan ia tidak akan pernah kembali. Meskipun sebenarnya ia hanya akan keluar kota menemui saudaranya. Rindu karena lama tidak ketemu, begitu kata Bu Alin. Para penghuni kos pun melepas kepergian Bu Alin dengan seribu tanda tanya. Mobil yang Bu Alin kendarai sendiri itu melaju pelan menuju jalan raya. Hampir semua pasang mata melepas mobil itu hingga memasuki jalan raya. Dari gang itu kendaraan Bu Alin belok ke kiri. Lalu sekitar 100-an meter terdapat sebuah traffic light.
Meskipun masih pagi, lalu lintas sudah cukup ramai namun lancar. Mobil yang Bu Alin kendarai pun ikut berhenti di lampu merah. Anak-anak kos itu baru saja masuk kembali ke kosan masing-masing ketika secara bersamaan mereka mendengar suara dentuman yang sangat keras. Dentuman itu tidak hanya terdengar sekali dua kali, yang mana membuat para penghuni kos saling bertanya-tanya. Perasaan mereka menjadi tidak karuan. Mereka teringat ibu kos kebanggaan mereka yang baru saja keluar dari jalan raya. Tapi mereka mencoba tenang. Mereka tidak ingin berpikiran yang macam-macam. Bisa jadi dentuman itu hanya suara trafo yang meledak atau ban truk yang meletus. Meski begitu, perasaan itu memang tidak bisa berbohong. Mereka tetap sangat khawatir. Mereka hendak berlarian ke jalan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ketika suara klakson sepeda motor yang dikendarai seorang tetangga mereka dengan tergopoh-gopoh menuju rumah kos mereka. Anak-anak kos itu tentu saja semakin cemas. Tetangga mereka dengan wajah pucat pasi dan gemetaran hebat nyaris tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Apalagi saat para anak kos itu berebut menanyakan apa yang terjadi. Hingga ketika si tetangga yang bernama Sukanti sudah mulai agak tenang, perempuan 20-an tahun itu justru jatuh terduduk dan menangis meraung-raung. Karuan saja, bukan hanya para anak kos yang semakin bertanya-tanya, para tetangga pun ikut berhamburan. Mereka juga penasaran dengan suara dentuman keras yang terdengar tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Berita duka itu pun akhirnya tersampaikan juga. Dengan tangis yang masih tidak terbendung, Mbak Kanti akhirnya menceritakan kejadian yang baru saja ia lihat sendiri. Dari seberang jalan, ia melihat Bu Alin yang terhenti di lampu merah. Saat itu Bu Alin juga melihat Mbak Kanti, bahkan sempat melambaikan tangan. Namun pada detik-detik berikutnya, kejadiannya begitu cepat. Sebuah truk kontainer yang melaju kencang mengalami remblong, hingga si pengemudi tidak bisa menguasai laju kendaraannya. Naasnya, truk raksasa itu langsung menggilas mobil Bu Alin yang kecil. Begitupun dengan mobil-mobil lain di depan mobil Bu Alin, tergilas seperti gajah menginjak seekor kucing. Kontainer itu sendiri pada akhirnya tumbang setelah sempat oleng. Mbak Kanti melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Dari proses evakuasi beberapa saat kemudian, beredar kabar kalau korban meninggal dunia di lokasi berjumlah 16 orang, termasuk Bu Alin. Mobil yang Bu Alin kendarai sendiri nyaris tidak berbentuk lagi. Tubuh Bu Alin ditemukan masih utuh, hanya saja kepalanya pecah dan wajah cantiknya tidak bisa lagi dikenali. Tidak hanya para penghuni kos, bahkan hampir seluruh tetangga benar-benar merasa kehilangan. Beberapa hari semenjak kejadian tragis itu, para penghuni Sisilia sering melihat penampakan Bu Alin. Terkadang terlihat sedang menaiki tangga kos ke lantai 2, yang kemudian menghilang secara tiba-tiba. Terkadang terlihat dari cermin dengan wajah yang berdarah-darah. Terkadang pula terdengar suara tangisan yang tidak jelas dari mana asalnya, seperti yang dialami oleh Ratna di rumah kos Sisilia 1. Tidak seperti biasanya pada malam itu, ia merasakan hawa yang sangat gerah, panas. Apalagi denging sayap nyamuk benar-benar mengganggu telinga. Sementara anak-anak kos yang lain juga masuk ke kamar masing-masing. Ratna berada di kamarnya ketika ia mendengar suara langkah sandal menuju lantai atas. Padahal di lantai bawah, semua penghuni sudah pada terlelap. Dan sangat jarang sekali para penghuni lantai bawah naik ke atas.
Yang ada, para penghuni lantai ataslah yang turun dan berkumpul bersama anak-anak di lantai bawah. Ratna pun sangat penasaran, maka ia pun mengintip di sebalik gorden kamar. Langkah sandal itu masih terdengar, namun Ratna tidak melihat siapapun di sana. Bulu tengkuk Ratna pun tiba-tiba berdiri, rasa takut tiba-tiba menyelimuti. Ia pun hendak kembali ke kasurnya, namun tiba-tiba saja dari celah gorden itu ia melihat sosok perempuan tinggi dengan rambut ikal panjang kemerahan. Perempuan itu berjalan naik ke lantai 2. Perempuan itu memang tidak terlihat wajahnya, tapi sudah sangat jelas kalau perempuan itu adalah sosok almarhumah Bu Alin. Dan hanya dalam beberapa kedipan mata, sosok mirip Bu Alin yang sedang menaiki tangga itu pun lenyap tidak berbekas. Kejadian lain dialami teman satu lantai Ratna bernama Tari sehari kemudian. Awalnya Tari mengira Ratna lah yang sedang mengambil air minum di dispenser yang memang berada di tengah ruangan. Perempuan yang sedang minum itu lalu duduk santai di sana. Duduk sebentar, lalu berdiri dan berjalan mondar-mandir. Sebentar kemudian duduk lagi. Begitu hingga beberapa kali. Tari yang penasaran dengan tingkah Ratna pun keluar juga dari kamar. Sejenak kemudian, perempuan yang Tari kira sebagai Ratna itu pun berdiri membelakanginya. Tari pun harus berjalan lebih dekat untuk memastikan apa yang sedang Ratna perbuat di sana, karena tingkahnya itu jelas-jelas sangat aneh. Tari sudah berada sekitar 4 meter dari Ratna berdiri. Tiba-tiba Tari terpekik ketika perempuan yang membelakanginya itu tiba-tiba menghilang dari pandangan mata. Seketika Tari menyadari kalau postur perempuan yang membelakanginya itu jauh lebih tinggi dibanding Ratna. Apalagi Tari teringat kalau pemilik rambut ikal panjang kemerahan itu hanyalah Bu Alin. Seketika Tari pun menjerit-jerit ketakutan. Sedangkan dari sisi lihat 2 atau kosan cowok, kejadian mengerikan pertama kali dialami oleh Jojo, mahasiswa asal Aceh yang tinggal menunggu sidang pendadaran saja. Jojo pada awalnya sedang bermain gitar di ruangan tengah bersama teman-temannya. Ketika teman-teman yang lain sudah pada masuk, tinggallah Jojo sendirian di sana. Ia masih asik dengan tembang-tembang dangdut kesukaannya. Jojo tidak menyadari bahwa sebuah kertas yang berada di atas meja tengah melayang seperti terhembas angin. Jojo juga tidak menyadari kalau meja di depannya bergeser beberapa milimeter dari tempatnya semula. Jojo mulai menyadari ada sesuatu yang aneh ketika ia menyanyikan sebuah lagu. Ia seperti mendengar ada suara perempuan turut bernyanyi bersamanya. Secara otomatis, Jojo pun menghentikan petikan gitarnya. Ia lalu mendengarkan dengan seksama. Namun saat suara gitarnya berhenti, suara perempuan itu turut berhenti. Jojo pun kembali bernyanyi dengan masih diiringi genjrengan gitarnya. Kali ini, ia coba memainkan lagu milik pengaji Rhoma Irama. Yang betapa kagetnya ketika ia yakin betul bahwa ada suara perempuan yang turut bernyanyi bersamanya. Nyali Jojo mulai tergerus. Ia mulai merinding karena ia hafal betul suara itu adalah suara ibu kosnya. Jojo benar-benar terpelanting dari kursi yang ia duduki ketika secara samar-samar dari kursi yang berada di depannya muncul sesosok perempuan berambut ikal panjang dengan darah yang terlihat mengalir dari kepalanya. Jojo yang terpelanting dari kursinya segera berhambur ke dalam kamar. Jantungnya benar-benar nyaris lepas dari tempatnya. Kejadian menyeramkan itu tidak terjadi sekali dua kali, yang mana pada akhirnya membuat para penghuni kosan pun berencana pindah dari sana. Mereka tidak kuat lagi melihat Bu Alin bergentayangan menghantui mereka. Namun sebelum mereka benar-benar pindah,
Salah satu dari penghuni kos memberanikan diri untuk mengabari orang tua Bu Alin. Anak kos itu menceritakan semua yang mereka alami di kosan. Ayah Bu Alin yang memang dibesarkan di Uzbekistan, pada awalnya memang kurang mempercayai laporan itu. Meski begitu, kedua orang tua Bu Alin pun datang kemudian. Mereka secara bersama-sama kembali mengadakan doa bersama, berharap agar arwah Bu Alin tenang di alam sana, diampuni segala dosa, dan diterima semua amal kebaikannya. Tidak lupa mereka juga kembali menabur bunga di tempat kejadian. Hal-hal menyeramkan itu pada akhirnya berhenti ketika salah seorang tetangga mereka datang dan mengatakan kalau sebelum meninggal, Bu Alin telah membeli sebuah peralatan memasak, namun pembayarannya belum lunas. Memang, tetangganya itu menjual dengan sistem cicilan, hingga orang tua Bu Alin pun menutup hutang anaknya itu. Bisa jadi hutang Bu Alin itulah yang mengganjal arwahnya untuk sampai ke alam baka, sehingga dalam beberapa waktu itu terus menghantui para penghuni kosan. Bisa jadi, ia sebenarnya ingin menyampaikan pesan, namun pesan itu ditanggapi dengan kengerian oleh para penerima pesannya. Wallahu a'lam.